Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dita Aristi, saat ini menjabat sebagai asisten kesekretariatan di bagian Sekretariat dan Hukum PT Perkebunan Nusantara 4 Regional 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas PLDP 3 Pendukung Bisnis Angkatan 13 tahun 2025 untuk modul fungsional. Beberapa faktor pendukung bisnis dalam suatu organisasi atau perusahaan yang bergerak di luar teknis core bisnis, namun memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan organisasi atau perusahaan adalah: untuk yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia yang telah mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Human Capital Management menggambarkan bahwa dahulu sumber daya manusia hanya berfokus pada business impact, dan saat ini telah berfokus pada outcome, kapabilitas SDM, budaya, dan organisasi di dalam bisnis. Elemen penting yang mencakup aktivitas utama dalam pengelolaan SDM terdiri dari 4 kelompok besar, yaitu pengelolaan rekrut dan seleksi, pengelolaan produktivitas karyawan, pengelolaan talenta organisasi, dan pengelolaan reward dan retensi karyawan. Elemen penting ini juga didukung dengan elemen supportnya seperti database personalia, administrasi gaji, SOP, sistem informasi SDM, hubungan industrial, manajemen perubahan, dan internalisasi budaya. Manajemen pengadaan barang dan jasa memainkan peran krusial dalam manajemen rantai pasok dengan menjadi pintu gerbang utama untuk memperoleh barang dan layanan yang diperlukan dalam proses produksi dan distribusi. Hubungan yang kuat antara pengadaan dan manajemen rantai pasok menciptakan aliran yang lancar dan efisien dari bahan baku hingga produk jadi ke tangan konsumen akhir. Beberapa elemen yang menghubungkan pengadaan dengan manajemen rantai pasok adalah perencanaan rantai pasok terpadu, pengelolaan persediaan, pemilihan dan evaluasi pemasok, dan negosiasi kontrak. Jadi, antara pengadaan dan manajemen rantai pasok memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keseluruhan perusahaan. Dengan memperkuat keterkaitan antara kedua fungsi ini dan mengoptimalkan proses yang terlibat, perusahaan dapat mencapai efisiensi operasional lebih tinggi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pembahasan selanjutnya adalah manajemen kesekretariatan dan humas yang berfungsi sebagai arsiparis, perantara komunikasi, dan pembinaan hubungan yang baik bagi orang yang ingin berhubungan atau berkomunikasi dengan perusahaan. Adapun ruang lingkup administrasi kesekretariatan meliputi tata usaha seperti surat menyurat, arsiparis, tata hubungan komunikasi baik internal dan eksternal, penyelenggara rapat dan kegiatan organisasi, pengaturan penerimaan tamu atau kunjungan, serta menyelenggarakan tugas lain yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan menyediakan fasilitas. Pembahasan selanjutnya adalah Corporate Social Responsibility atau yang sekarang biasa disebut dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL, yang merupakan tindakan dilakukan oleh perusahaan sebagai wujud tanggung jawab sosial maupun lingkungan di sekitar perusahaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat umum, yang bermanfaat untuk mendorong perusahaan untuk memelihara dan menggunakan sumber daya secara bijak, mendorong terciptanya lingkungan sosial yang baik, memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin kritis dan peka terhadap produk yang akan dibeli, kemudian menciptakan citra positif perusahaan di masyarakat yang bermanfaat bagi kelangsungan bisnis dalam jangka panjang. Pembahasan selanjutnya mengenai SMK 3. Selain dalam pemenuhan aturan perundangan Indonesia mengenai tenaga kerja, K3 merupakan kegiatan yang menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Mengapa SMK 3 atau K3 harus diperhatikan? Karena karyawan adalah aset paling berharga pada suatu perusahaan. Kecelakaan bisa dicegah dengan bekerja aman. Selain itu, keselamatan adalah tanggung jawab semua pekerja sesuai posisinya dan harus diberi pelatihan agar semua pekerjaan bisa dilakukan dengan aman. Pembahasan selanjutnya yaitu corporate law. Untuk perseroan, sahamnya 51% harus dimiliki negara. 3 aspek utama yang harus dimiliki oleh perseroan adalah yang pertama RUPS. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris. Terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, menyetujui dan mengesahkan RKAP dan laporan tahunan. Yang kedua yaitu direksi menjalankan pengurusan perseroan, mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, berkewajiban untuk menyusun RKAP, membuat laporan tahunan, membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi. Yang ketiga adalah komisaris yang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, dan dewan komisaris dapat membentuk komite. Pembahasan yang terakhir adalah sistem informasi manajemen dan teknologi informasi, di mana sistem informasi ini merupakan permintaan dari masyarakat industri ketika kebutuhan akan sarana pengolahan data dan komunikasi yang cepat dan murah.
Teknologi informasi adalah jawaban dari dunia industri terhadap permintaan tersebut dalam bentuk penciptaan produk berbau teknologi, perangkat lunak, dan perangkat keras. Sistem informasi BUMN perkebunan disusun oleh SJV pada tahun 1975 untuk seluruh tanaman perkebunan. Yang pertama ada accounting umum, kemudian ada pengawasan biaya, kemudian ada rencana anggaran biaya, kemudian ada laporan manajemen, di mana laporan kegiatan operasional kepada manajemen perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada modul fungsional ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya Dita Aristi undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.